Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di perjanjian kita di sore hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah dari teman-teman ada yang mau memimpin berdoa? Saya. Masya Allah. Baik buat semuanya, sebelum kita mulai pertemuan sama Rai, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat semuanya. Baik, terima kasih. Nah teman-teman, sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu kita akan melakukan kegiatan apa? Belum tahu. Belum. Jadi, kita di sini akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum itu, apa teman-teman pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Baik, jika belum, saya di sini akan menjelaskan mengenai kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi, kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini salah satu layanan dalam BK, yaitu proses pemberian bantuan kepada individu melalui format kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan pada kegiatan ini diharapkan teman-teman semua bisa berkontribusi secara aktif, baik itu dengan menjawab pertanyaan, menyampaikan ide, saran, dan pendapatnya, sehingga diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Karena berhasilnya kegiatan ini tergantung bagaimana keaktifan teman-teman semua dalam menyampaikan pendapat. Sebelum itu, di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Di mana saya di sini sebagai pemimpin kelompok, tugasnya itu mengarahkan jalannya bimbingan kelompok hari ini. Dan untuk teman-teman semua di sini adalah yang banyak berbicara, menyampaikan pendapat dan sarannya, karena kita di sini akan melatih keberanian teman-teman semua dalam berpendapat. Harapannya, dengan teman-teman semua mengikuti kegiatan ini, teman-teman semua bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman dan bisa melatih keberanian teman-teman semua dalam berpendapat. Dan juga diharapkan teman-teman semua bisa terhindar dari masalah yang akan kita bahas ini. Nah, untuk topik atau layanan kita bahas di sini adalah masalah yang memang di luar dari diri teman-teman semua atau masalah yang memang sedang hangat diperbincangkan. Di sini juga ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas di sini topik yang memang diberikan dari pemimpin kelompok, yaitu dari saya. Sedangkan topik bebas ini topik yang memang diusulkan dari anggota kelompok, yaitu dari teman-teman semua. Dan pada kegiatan bimbingan ini sangat diharapkan atas dasar kemauan dari teman-teman semua. Jadi artinya sangat diharapkan kesukarelaannya dan keterbukaannya dalam menyampaikan pendapatnya, dan juga segala bentuk informasi yang bersifat rahasia yang kita bahas pada bimbingan ini, semoga teman-teman semua bisa menjaga kerahasiaannya. Nah, untuk itu mungkin agar bisa lebih santai dan saling bisa terbuka satu sama lain, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh. Teman-teman bisa nanti perkenalan dengan menyebutkan nama sama hobinya, dan teman yang sudah menyebutkannya sebelumnya menyebutkan teman sebelumnya lagi. Waduh. Mungkin di sini mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rai Islamia. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok yang akan mengarahkan kegiatan kita kali ini. Mungkin bisa dilanjut dari sebelah sini. Baik, perkenalkan, nama saya Dek Manara Hidayat. Ya. Hobi saya membaca. Nanti dilanjutkan oleh teman. Baik, perkenalkan, nama saya Bona. Hobi saya pinggir. Ya, disebutin dulu nama teman sebelumnya sama hobinya apa. Siapa? Boleh diulang? Boleh diulang nggak? Namanya Dek Manarul. Demanarul, ya. Hobinya tadi membaca. Ya, lanjut sekarang ke teman saya yang sebelah kanan. Sebenarnya saya izin menyebutkan kembali ya. Di sebelah sana namanya Dek Manarul, hobinya membaca. Terus ini Bona, hobinya sama kali.
Saya namanya Dewi, hobinya menulis. Oke, baik. Sebelumnya di sini ada pemimpin paling utama yaitu Kak Rai, lalu selanjutnya Dek Manarul ya, hobi membaca ya Kak. Selanjutnya di sini ada Kakak Bona, hobinya dia itu Snorkeling. Lalu ada Kak Dewi, hobinya menulis. Selanjutnya ada saya Kak Sipa, hobinya rebahan. Selanjutnya Ya, baik. Sebelumnya menyebutkan dulu. Pertama ada ketua kelompok kita, Rai. Selanjutnya ada Kak Manarul yang hobinya membaca. Selanjutnya ada Kak Bona yang hobinya apa tadi? Snorkeling. Snorkeling. Iya. Terus ada Teh Dewi yang hobinya menulis dan ada Teh Sipa yang hobinya rebahan. Dan saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Rio Kurniawan, hobi mancing. Terima kasih. mancing amarah. Langsung saja mungkin sebelumnya izin menyebutkan kembali terlebih dahulu. Yang pertama mungkin pemimpin kelompok Rai. Selanjutnya ada Dek Manarul yang hobinya membaca. Selanjutnya ada Mas Bona, hobinya snorkeling. Dan selanjutnya ada Teh Dewi, hobinya menulis. Selanjutnya ada Teh Sipa, hobinya rebahan. Dan di samping kiri saya ada Mas Rio Kurniawan ya, hobinya memancing. Dan untuk saya sendiri izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Manarul Hidayat, hobi berenang. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri, tapi sebelumnya saya akan menyebutkan satu persatu teman saya. Yang pertama ada ketua kelompok kita yaitu Teh Rai. Yang kedua ada Dek Manarul, hobinya membaca ya. Ya. Ada Mas Bona sebelahnya hobinya snorkeling. Terus ada Teh Dewi hobinya menulis. Ada Teh Sipa hobinya rebahan. Terus ada Rio Kurniawan hobinya memancing, dan sebelah kiri saya ada Ahmad Manarul Hidayat, hobinya tadi apa? Iya, tadi berenang. Oh ya, berenang, hobinya berenang. Dan saya sendiri yaitu Ahmad Alek, hobinya memancing juga sama kayak Kario. Ya, udah. Terima kasih. Baik, terima kasih karena teman-teman semua sudah mau mengenalkan namanya satu-satu. Semoga bisa saling mengingat setelah berbincang topik ini juga. Nah, untuk itu kira-kira topik apa yang akan kita pilih? Apa topik tugas atau topik bebas? Kakak, opsi dari aku sih opsinya topik, tadi pengennya tugas. Mungkin dari yang lain? Saya juga sama opsinya tugas saja. Aku pun sepakat topik tugas. Jadi pada sepakat kita memilih topik tugas ya? Iya. Ya, Banyak pun mungkin ya. Ya, karena teman-teman semua pada memilih topik tugas yang artinya topik diberikan oleh saya. Jadi di sini saya akan memberikan topik mengenai seperti halnya yang sudah kita ketahui sedang hangat diperbincangkan bahwasanya tentang kasus pelecehan seksual. Salah satunya yaitu yang terjadi di salah satu kampus besar di Indonesia yaitu UGM yang dilakukan oleh UGM apa? Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh guru besar Fakultas Farmasi jurusan farmasi, di mana beliau melakukan pelecehan seksual kepada 13 orang mahasiswi yang dimulai dari akhir tahun 2023 sampai pertengahan 2024, di mana pelecehan ini terjadi Pak di rumahnya, kemudian di luar kampus juga, dan hal ini tuh terjadi dikarenakan dengan alibi bahwasanya beliau akan mengadakan bimbingan bersama mahasiswa, tapi ternyata hal tersebut dijadikan sebagai waktu untuk melakukan hal yang memang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang guru. Nah, kira-kira menurut teman-teman dengan adanya kasus seperti ini, pandangan teman-teman terhadap kasus ini itu seperti apa? Ya, izin masuk ya pemimpin atau ketua kelompok menanggapi isu yang mungkin akan kita angkat pada diskusi pada sore hari ini, bahwasanya telah terjadi pelecehan seksual di kampus yang memang cukup besar lah di kalangan para mahasiswa, dan itu pun dilakukan oleh seorang guru besar, yang dimana guru besar ini kalau di kampung mah bisa dikatakan kokolot lah. Tapi pada nyatanya hari ini bisa kita lihat bersama,
seorang guru besar ini yang seharusnya memang memberikan contoh entah etika moral atau segi dari pengetahuan, tapi pada nyatanya guru besar ini malah memberikan contoh yang sangat tidak baik sekali. Bahkan bisa dikatakan biadablah seorang guru besar memperlakukan seorang mahasiswanya dengan alibi akan memberikan bimbingan skripsi lah atau diskusi terkait mata kuliah, tapi pada nyatanya yang beliau lakukan yaitu suatu yang memang sangat dilarang keras lah, terusnya mungkin untuk agama Islam ya. Mungkin dari aku segitu aja sih. Adapun dari teman-teman yang menambahkan silakan. Mungkin dari aku ya, izin kelompok menyampaikan terkait pelecehan seksual ini. Pelecehan seksual ini terutama pada sivitas akademika di salah satu kampus yang begitu luar biasa gitu. Tapi ini menjadi salah satu kecacatan dalam sektor pendidikan. Seharusnya yang menjadi pelaku kita hari ini yaitu seorang guru besar yang telah disampaikan oleh teman saya tadi ya, Muhammad Manarul, terkait apa yang menjadi salah satu poin yang diangkat terutama terkait pelecehan ini. Pelecehan ini sangat begitu fatal terutama bagi seorang pelajar gitu ya, terutama kita seorang pelajar yang melihat bagaimana kebobrokan hari ini dari sektor pendidikan itu sendiri. Begitu miris kita lihat hari ini, terutama kita yang menjadi pelajar akan ada ketakutan terutama dalam diri kita dalam proses belajar itu akan mempunyai dampak yang begitu negatif untuk kedepannya, terutama dari sektor pendidikan. Seharusnya saya harapkan hal ini ditindak tegas, terutama dari tingkah laku yang diperbuat ini, apalagi oleh seorang guru besar. Mungkin segitu deh dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lainnya? Gak apa-apa, jangan takut buat berpendapat. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan pendapatnya, sampaikan saja. Ya, saya sepakat mungkin ya apa yang tadi dikatakan oleh kawan-kawan, ada Kak Ahmad Manarul Hidayat dan sama Dede Manarul. Benar apa yang tadi dikatakan oleh teman-teman, bahwasannya guru besar ini seharusnya mencontohkan yang hal baik, bahkan harusnya menjaga sebuah suatu kehormatan lah seorang perempuan, apalagi mahasiswi ini adalah seorang murid, ibaratnya kalau kata SDM gitu ya. Nah, seharusnya itu menjaga marwah dan menjaga kehormatan suatu perempuan itu, seharusnya begitu. Tapi pada kenyataannya si guru besar ini menjatuhkan marwahnya ataupun kehormatannya seorang mahasiswi ini, bahkan bisa tercoreng lah nama si mahasiswi ini. Bahkan tidak hanya mahasiswinya saja yang tercoreng namanya, namun universitasnya pun sama tercoreng namanya. Yang tadinya universitasnya menjadi bagus, menjadi tidak bagus karena si ulah guru besar itu. Mungkin terima kasih dari sesi itu aja. Mungkin masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, izin berpendapat. Betul kata teman-teman semuanya. Tadi Kak Ahmad Hidayat, Muhammad Hidayat itu Ahmad Hidayat, Muhammad Ahmad Alek, Dede Manarul tadi yang telah mengeluarkan pendapatnya bahwasannya UGM itu kampus besar di Indonesia yang terpadang dengan kampus biru, pencetak pendidik yang wah gitu ya. Terus yang saya ketahui kasus ini kan viral ya kemarin, kalau nggak salah namanya beliau itu Edi Supriyanto ya, betul. Edi. Iya, betul teman-teman, itu namanya. Jadi beliau seorang profesor ya, menjatuhkan marwah kita perempuan, khususnya saya sebagai perempuan merasa
apa ya, dia merusak marwah kampus, marwah dia juga. Mungkin bisa jadi dia juga merusak rumah tangga dia, karena lewat kasus seperti ini rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya pasti kecewa kan ya. Betul. Terus memalukan harga dirinya juga, keluarga besarnya. Dia sebelumnya dipandang sebagai guru besar, setelah seperti itu terkenal sebagai, oh dia nih pelaku pencabulan, pelaku pelecehan seksual. Lalu memberikan rasa trauma juga kepada korbannya. Karena yang saya ketahui juga korbannya ada beberapa ya, ada 5 lebih. 13. Oh, 13 lebih. Itu membuat trauma yang sangat besar. Kalau seperti itu pasti trauma ya kita sebagai perempuan. Dicabuli. Yang tadinya kita merasa segan karena kepada dosen itu. Ya, segan kepada dosen itu. Jadinya rasa segan kita hilang. Ya, itu pendapat saya. Jadi dia menghilangkan arwah dia, menjatuhkan harga diri perempuan khususnya. Betul sekali itu. Betul. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Silahkan. Silahkan. Saya izin bertanya kepada kita semua yang lagi diskusi pada siang ini. Itu kejadian dan kronologinya itu seperti apa gitu, motifnya dan segala macam seperti apa gitu kan. Sehingga menjadi sebuah kasus yang dinamakan pelecehan seksual gitu. Apakah dimanain gitu kan, apakah cuman di pegang-pegang gitu, seperti apa gitu, apakah ada yang ingin menjawab? Boleh menjawab. Baik, jadi yang saya baca juga beritanya karena saya juga kurang paham. Tapi setelah mengikuti diskusi ini sedikitlah pencerahan, bahwasannya kronologinya itu kan dia melakukan pelecehan dengan tidak, mungkin maaf ya teman-teman semuanya, tidak berhubungan badan, tapi dia melakukan seperti pencabulan, pegang-pegang tangan, katanya kan dia bilang dengan dalih bilang kepada mahasiswa itu melakukan bimbingan ke rumahnya. Setelah di rumahnya, mahasiswa itu mungkin dipegang-pegang dari rambut, tangan. Lalu di kampus juga dia bilang ke mahasiswa bimbingannya, ke ruangannya untuk melakukan bimbingan. Ternyata dia melakukan pelecehan atau pencabulan. Bahkan katanya di berita tersebut juga, Profesor Edi ini melakukan pencabulan, maaf ya, mencium mahasiswanya yang membuat mahasiswa itu trauma. Nah, kasus ini terjadi dari 2023, tapi diketahui dan dipecat itu di 2024. Seorang Profesor Edi itu. Iya, begitu yang saya ketahui sedikit. Boleh teman-teman menambahkan? Gimana dari teman-teman yang lain, masih ada? Berarti tuh ini apa sih, ditindak pidana atau tidak itu? Ya, betul, dipecat, diberhentikan, diberikan surat pemberhentian, lalu dia kasusnya ini diangkat, diangkat, Diusut. ya, diusut. ditindaklanjut lah. Ya, apalagi kan kasusnya viral ya, viralnya tapi sekarang. Jadi bisa kita bayangkan trauma di tahun 2023 korbannya itu. Izin menambahkan sedikit Iya, ya. iya. Tadi yang disampaikan oleh Teh Dewi bahwasanya apakah kejadian seperti ini karena sebab hasrat atau syahwat dari Iya, guru besarnya iya, sendiri, iya. apakah emang ada dari dorongan pihak Iya. lain atau pihak dari mahasiswinya? Kita emang belum tahu ya kronologi jelasnya seperti apa, tapi memang kalau bicara kemungkinan, mungkin kawan-kawan hari ini sebagai manusia tahu lah bagaimana sulitnya untuk melakukan bimbingan kayak tugas akhir kuliah, yang dimana terkadang cara apapun, apalagi namanya orang kepepet, Iya, pengen cepat lulus, dapat nilai bagus. dapat nilai bagus, apapun dilakukan. Karena gini kawan-kawan, terkadang kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Iya dong. Inilah bicara syahwat tadi, tapi mungkin ketika emang si guru besarnya ini, saya bukan membela ya, maksudnya ini mah hanya berspekulasi liar saja, bukan membela Mas Alek. Jadi bahwasanya
bukan berarti gimana ya bahasanya, kayak misal nih ibarat kata ada buaya nih dikasih apa namanya nih, Ayam. dikasih daging lah, dikasih daging. Buaya mana sih yang enggak nyelomot daging? Kan analoginya ke situ. Ada kemungkinan, tapi kita masih belum tahu kan, soalnya isu ini masih belum diusut tuntas. Hanya baru sampai bahwasanya telah terjadi pelecehan seksual di kampus ternama Universitas Gadjah Mada oleh seorang guru besar farmasi. Gitu. Ini mahnya spekulasi liar aja. Atau kita hanya berpendapat, adapun benar tidaknya ya kita tunggu hasil tindak lanjut daripada kejaksaan. Oke teman-teman, di sini saya izin berpendapat opini Kak Muhammad Ahmad Nurul dan Kak Dewi. Namanya susah sih Kak, sudah dulu. Nama samaran. Iya, jadi kan tadi apa sih yang melatar belakangi kejadian tersebut, teman-teman? Kita melihat saya sebagai bersuara sebagai perempuan ya, pelecehan tetap pelecehan, nggak bisa di alasan apapun. Contoh kecilnya, kita melihat dia perempuan memakai gamis, memakai cadar, ketika ada pelecehan, nggak ada alasan apapun kan? Dia mah misalkan ada yang bela, dia mah karena pakaiannya seksi, misalnya dikasih pelecehan. Nah ada loh yang pakai gamis, yang pakai cadar tetap kena pelecehan, sama kayak gitu. Bahkan kita melihat di kasusnya itu 15 korban. Kalau misalnya udah 15 korban itu berarti udah on point kalau pelakunya itu si Pexor itu. Karena kalau misalnya mau sama-sama mau mah paling cuma 1-2, itu kan udah banyak. Terus saya juga baca berita sebelumnya nih ya, baru-baru banget. Itu tuh ada beberapa, nggak tahu 1 atau 2, ada beberapa aja yang bikin korbannya itu trauma dalam banget sampai harus diatasi, ditangani sama yang ahlinya itu kalau iya begitu. Mau lebih tadi kan. Sebenarnya kamu jangan menjadi pelaku Berarti dia jadi guru besar. jangan seperti Nah, itu. pada akhirnya maksudnya banyak pasti orang ya setelah melihat kejadian ini, Iya. adanya anjir, maksudnya tinggi-tinggi kuliah, pada akhirnya maksudnya masih aja ngelakuin hal seperti itu gitu loh. Akhirnya masyarakat awam yang tadinya kayak mikirnya, apalagi orang tua yang memang anaknya ingin berkuliah ya, tapi setelah melihat kejadian ini bukan begitu deh menaruh ya. Iya. Pada akhirnya pasti banyak lah orang yang berpendapat negatif. Pada akhirnya udah nggak usah ngapain kuliah, mending langsung kerja atau inilah itulah. Mungkin seperti itu sedikitnya. Nah teman-teman, karena dari teman-teman semua tadi sudah banyak yang mengusulkan pendapatnya, untuk yang sebelah sini coba pendapatnya terkait berita ini kayak gimana, karena maksudnya biar kita semua di sini saling menyampaikan pandangannya terhadap kasus yang sedang viral ini. Saya teh. Ya. Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Dan sebelumnya mohon maaf untuk kakak-kakak dan PBPP, saya izin berpendapat ya. Iya, silakan. Terkait dengan apa tadi, kasus pelecehan seksual ya, Iya. Sek. yang mana di situ pelakunya adalah seorang guru besar di salah satu universitas yang memang pamornya sangat gede di Indonesia gitu kan. Milenian yang memang kampus itu menjadi salah satu terfavorit, bahkan bisa dibilang mendunia gitu. Betul. Yang mana ketika seorang guru besar yang seharusnya mengayomi dan juga memberikan ilmu kepada mahasiswinya ya, kan itu besar laki-laki gitu, itu menjadikan jabatannya itu sebagai dalih hasrat dia sendiri, yang seharusnya jabatan dia sebagai seorang guru besar itu memberikan ilmu yang telah dia dapatkan selama berpuluh-puluh tahun ya, mungkin untuk seorang guru besar mah itu mah dipakai untuk ya bisa dibilang personal dia sendirilah, perusahaan individual dia sendiri yang memang itu merugikan kepada mahasiswi semester akhir ya itu ya. Iya. Farmasi. Ya. Kalau kita berbicara soal farmasi ya, kan farmasi itu berbicara soal masalah obat-obatan, segala kesehatan segala macam, seharusnya
seharusnya seorang guru besar di bidang farmasi itu mengetahuilah bagaimana jeleknya kasus pelecehan seksual segala macam akibatnya gimana, dan akhirnya seorang guru besar itu malah melanggar yang mana dia belajar berpuluh-puluh tahun untuk melakukan pelecehan seksual. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua sudah mau menyampaikan pendapatnya. Nah, dari semua yang sudah teman-teman sampaikan, kira-kira ada tidak yang mau menyimpulkan terkait yang sudah kita bahas ini? Izin menyimpulkan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan argumennya. Saya sedikit menyimpulkan terkait kasus ini. Kesimpulan saya, kasus ini tidak ada dalih apapun, tidak ada hal apapun yang menjadi keinginan gitu kan. Pada dasarnya keinginan cuma satu, ingin hasratnya itu supaya terwujud gitu. Dan juga tidak ada kata bimbingan skripsi dan yang lainnya, itu hanya sebuah dalih agar dia alibi gitu ya, sebuah alibi sehingga hasratnya itu terwujudkan. Kesimpulannya adalah teman-teman, saya harapkan jaga diri kita terutama dari oknum-oknum, baik itu tenaga pengajar, orang-orang yang di sekitar kita. Dan saya harapkan menjadi salah satu kepentingan terutama dalam diri kita pribadi sehingga menjadi waspada terhadap kasus-kasus yang kita sering dengar, terutama hal ini, kasus ini yang terutamanya di lingkungan kita sendiri. Mungkin saya kesimpulan seperti itu. Terima kasih kepada Deman Arul sudah menyampaikan, sudah mau untuk menyimpulkan terkait pembahasan yang kita bahas hari ini. Nah, teman-teman, kira-kira dari apa yang sudah kita bahas hari ini, kalau semisalkan hal ini terjadi di lingkungan atau kepada orang-orang terdekat kita, kira-kira hal apa yang bisa teman-teman lakukan atau solusi apa yang memang bisa teman-teman terapkan di kehidupan teman-teman? Mungkin izin masuk ya, atau izin apa sih kayak menjawab pertanyaan dari ketua kelompok. Kira-kira apa yang akan saya pribadi lakukan mungkin ketika melihat khususnya misal keluarga saya mengalami pelecehan seksual oleh seorang, kita kan sedang membahas guru besar, misal keluarga saya dilecehkan oleh seorang guru besar, mungkin dari saya pribadi jelas marah pasti, dan langkah awal untuk apa ya, kayak bukan balas dendam, tapi supaya seseorang yang melakukan pelecehan seksual ini merasa jera, ya mungkin pertama kita akan melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada pihak terkait atau pihak kampus yang memang si guru besar ini sedang menjabat di suatu instansi. Nah, ketika memang kita sudah melakukan pengaduan pada pihak instansi dan pihak instansi tidak bisa memproses atau kayak apa ya, menghukum setimpal apa yang telah dia perbuat, nah maka setelah itu ya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kerana hukum, mungkin sedangkan tindak pidana. Mungkin itu dari saya, terima kasih. mungkin ada dari teman-teman yang lain? Mungkin cukup sih ya mungkin. karena sama juga. Iya. Mungkin saya di sini akan menyimpulkan kembali ya terkait apa yang kita bahas. Tentunya sebelum kita tutup sesi bimbingan kelompok hari ini, kita tentunya harus bisa menjaga diri sendiri dan juga harus waspada untuk siapapun itu. Untuk hal apapun kita harus tahu dulu maksud dan tujuannya dengan jelas. Nah, karena kita sudah ada di akhir bimbingan kelompok, sebelum saya menutup sesi ini, saya akan meminta kesan-pesan dari teman-teman semua dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Ya, mungkin mulai dari saya. Ya, Pesannya ini ya sangat baik sih bagi kita yang memang baru mendengar berita ini ya. Sangat baik. Ya, karena kita mendapatkan informasi berita yang sangat terbaru. Nah, pesannya sih untuk saya, apalagi terkhususnya untuk teman-teman perempuan ya, lebih dijaga lagi kemarwahannya jika memang ada yang mau mengajak ataupun ada indikasi
melakukan pelecehan, nah, jangan sampai tergoda ataupun tergiur bahkan ingin melakukannya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Langsung saja mungkin ya pesan dari saya ya cukup berkesan karena saya di sini mendapatkan sekali banyak pengetahuan atau ilmu baru dari kawan-kawan. Jadi pada sore hari ini pesannya tadi itu mungkin disampaikan oleh Mas Alek, bahwasanya untuk kawan-kawan mahasiswi ketika ingin melakukan salah satu pencegahan terjadinya pelecehan seksual ialah dari segi berpakaian. Ya, betul. Itu saja mungkin, terima kasih. Ya, selanjutnya pesan dari saya sangat membantu sekali untuk bertukar pikiran pada sore hari ini diskusi kelompok, dan kesan dari saya singkat saja, singkat, padat, dan juga paham. Terima kasih. Oke. Kalau dari saya kesannya seru ya. Pertama buat saya mengikuti bimbingan kelompok, saya jadi tahu bimbingan kelompok itu seperti apa. Saya bisa berani berbicara di depan yang lain, diskusi. Lalu kalau pesannya, iya betul kata Kak ini saudara Manarul, sebagai perempuan pakaian dulu salah satunya. Terus udah gitu harus jaga-jaga juga ya sebagai perempuan, misalkan kan kita pelecehan tuh kita nggak tahu ya, pelecehan kekerasan kayak gitu bisa terjadi dimanapun, keadaan apapun. Bawa aja misalkan minjem Pak botol isinya cabai yang dikasih air itu loh, yang bisa ada pelecehan apapun ke kita langsung semprotin aja ke matanya. Betul sekali. Penjagaan untuk kita. Oke udah. Oh iya, langkah-langkah pencegahan ya. Lanjut Dewi. Iya, mungkin kesannya ya seru, terus juga buat saya pribadi kesannya cukup ini ya, Puas. ke-trigger, maksudnya orang-orang di sini pada hebat-hebat, pada berani speak up gitu, jadi lumayan deg-degan juga ya elah. Terus kalau pesannya ya sama-sama lah, jaga ucapan juga, jaga tingkah laku, jaga pakaian juga. Terus jaga juga kalau misalnya tadi ada yang jahat gitu. Jaga sholat ya, jangan lupa. Masya Allah. Pertama betul banget. Yuk, Abono. Kadeo. Oke, baik, pesan dari Bona ya. Sebenarnya udah terwakilkan oleh kawan-kawan semuanya tadi. Emang diskusi sore ini ya memantik untuk kita berbicara tentunya kan, untuk bisa berspeak up ya kan. Segini maksudnya di lingkungan sedikit orang gitu kan, sedikitnya melatih gitu kesannya. Dan pesan dari kasus tersebut menurut saya sih pesannya lebih ke berpakaian perempuan gitu kan, lebih dijaga lagi kan. Bisa jadi dari situ awal mula terjadinya pelecehan, yang tadinya nggak niat melecehkan tapi melihat pakaian yang seksi gitu kan, yang terbuka gitu kan, yang kelihatan ininya itunya gitu kan, itu bisa memancing. Untuk pesan dari saya untuk kepada perempuan, jaga pakaian lah intinya, dan harus bisa membela diri gitu kan. Sedikitnya perempuan lemah gitu kan, tapi harus bisa membela diri gitu, ataupun mau melawan atau tindak apa kan gitu kan. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, Demanaru. Iya. Nah, tunggu-tungguin. Kalau pesan dari saya yang pertama is magic dan juga beautiful discussion pada sore hari ini. Pesannya cuma satu, jaga penghormatan, jaga nama baik, Bukan satu itu. terutama jaga kemaluan. Terima kasih. Betul. Sudah. Baik, terima kasih atas kesan-pesannya. Pesan dan kesan teman-teman sangat berarti buat saya tentunya. Nah, setelah ini kira-kira kita akan menentukan pertemuan selanjutnya bisa kapan? Minggu depan. Sepakat. Kita lanjut lagi. Ya, seru ini. Seru ini. Mas Waldi. Oke, karena Oh, iya. teman-teman semua sepakat untuk melakukan pertemuan minggu depan. Jadi selamat bertemu kembali nanti di minggu depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas pendapatnya, atas segala partisipasinya, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman semua menghadapi Amin. Amin.
Untuk itu kita tutup bimbingan kelompok hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.